bulan sebelum vonis 7 hingga 8 tahun bagi para terdakwa kasus pelecehan seksual di sekolah JIS, kelima terdakwa mencabut semua berita acara pemeriksaan atau BAP dalam proses persidangan. Kami sempat menemui mereka sesaat sebelum persidangan. Kepada kami, salah satu terdakwa, Agun Iskandar, mengaku mendapat tekanan untuk mengakui perbuatannya. Emang bahasa awalnya sih enak. Lagi maafin apaan, Pak? Enggak, tanya gitu wajar dong. Iya, betul. Tiba-tiba dia main nonjok aja, nggak mau ngaku juga. Siapa yang nonjok? Dia apa? Nyidik. Terus? Maafin apa? Aku bapak main nonjok-nonjok aja. Permasalahannya apa? Ya diterima. Ambil Pak Hartono, mereka penyidik. Udah lu jujur aja dah, saya demi Allah demi Bapak, saya kagak tahu nih permasalahannya apa. Main ditabokin aja sama dia. Bahkan dia mau ngerjain apa tuh? Sedikit Pak, lu mau barang bekas ini nih. Tahu dulu Pak, kalau gini caranya bukan kayak gini Pak. Malah digebukin saya ngomong kayak gitu. Biar saya ngelawan juga tetap kalah. Dia nanya kan keroyokan. Biar apa katanya? Biar ngaku. Padahal katakan ngelakuin. Cerita tentang adanya penyiksaan yang dilakukan oleh para penyidik bukan hanya dilontarkan oleh terdakwa Agun. Setali 3 uang, terdakwa lainnya, yakni Zainal dan Syahrial pun mengaku mendapat penyiksaan oleh penyidik saat pembuatan BAP. Ini saya paksa saya ngaku. sama siapa? Oleh penyidik. Saya dipaksa suruh ngaku, ini tidak saya lakuin. Kalau nggak ngaku diapain? Disiksa seperti binatang. Contohnya? Pembukaan dengan bangku, dengan lakban, terkait dengan pistol di banting. Saya dibanting juga saya. Tapi mungkin aja kalau saya lihat saudara Syahrial dan Agar itu lebih sadis, lebih parah seperti binatang. Saya paling gak berpukulan. Abang lihat siapa aja yang dipukulin di situ? Saudara Agar, saudara Syahrial, semuanya. Di antara terdakwa lainnya, Syahrial mengaku mendapat siksaan paling sadis dari penyidik saat di BAP. Tanya berapa kali, saya kaget. Saya bilang, berapa kali apa Pak? Berapa kali ngelakuinnya? Saya bilang, saya nggak ngelakuin Pak. Diapain? Yo, tendang saya. Terus kalau ngelakuin, habis tendang, saya digebuk pakai batu besi. Tetap saya nggak ngelakuin. Dipakai selang, tetap saya nggak ngelakuin. Saya disuruh rokok, suruh makan rokok, di staples, baru pakai lakban. Dibuka lakban saya, pas sampai dikit, tarik sampai beberapa bulu mata, sama rambut kayak ikut. Gitu. Nah kan kalau gini nggak bisa kayak gini. Aku kagak, tanya kali saya, lu bilang gimana? Ya kan tadi Bapak bilang, iya kan saya bilang, saya tuh nggak ngakuin, tapi Bapak yang bilang saya ngakuin, saya serah Bapak. Ketika saya pakai lakban, kondisi saya udah habis, saya pun nggak kuat, akhirnya saya ngomong, iya Pak ya, serah Bapak aja dah. Saya jujur salah, saya bohong salah. Lu ngakuin kagak? Nah, tapi Bapak nanya, saya ngakuin enggak? Saya bilang kagak, tapi Bapak malah nyuruh saya dulu ngakuin. Tapi saya dianggap apa sih gitu. Kisah penyiksaan ini mengingatkan kita terhadap salah satu tersangka lainnya yang bernama Azwar. Azwar tewas saat proses BAP. Polisi menyebutkan Azwar bunuh diri dengan cara menenggak cairan pembersih lantai. Adanya tersangka kemudian menjadi terdakwa di sebuah sidang pengadilan, kemudian dia mencabut berita acara pemeriksaan di dalam sidang itu, kemudian dia mengaku dianiaya, itu bukan sesuatu yang baru ya, dari dulu juga sudah ada seperti itu, dan itu lumrah saja, bagi penyidik lumrah, bagi hakim juga lumrah, bagi jaksa juga lumrah ya. Kalau ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang perlu disampaikan, disitulah tempatnya. Itu forum pengadilan. Bisa mendatangkan saksi baru, ada bukti baru, tergantung hakim mau terima apa tidak. Pernyataan-pernyataan yang telah dilontarkan para terdakwa ditanggapi dingin oleh ibu korban.
Kalau memang itu mau dilepaskan, silakan. Saya bilang gitu. Tetapi saya akan menuntut lagi, ya toh anak saya yang jelas sudah kena lepas. Saya suruh polisi kerja. Kalau bukan mereka, ya siapa? Saya suruh polisi kerja dong. Bukan ada korban masa nggak ada pelaku. Gitu loh. Bukan berarti saya mengharuskan dia masuk penjara. Enggak, bukan urusan saya. Sekelumit penyangkalan telah diutarakan para terdakwa, namun semua kandas. Palu vonis hakim tetap mengiringi mereka ke penjara. Hakim akan menilai apakah beralasan hukum apa tidak, gitu loh. Karena setiap orang itu berusaha untuk menghindar dari hukuman maksimal yang diancamkan kepada dia. Ya tentu dia di persidangan lah, karena di persidangan lah yang paling terbuka bagi mereka untuk menyampaikan ya. Tetapi hakim akan mempertimbangkan apakah itu masuk akal atau beralasan hukum atau tidak. Itu ada jurisprudensi semuanya, dan hal-hal seperti begitu hakim sudah hafal. Putusannya yang kita tahu bahwa mereka adalah semuanya dihukum, dinyatakan bersalah oleh hakim, berarti pencabutan BAP yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan itu hakim menilai tidak beralasan hukum gitu. Ini yang dicari, ini identifikasi kuman dan bukan identifikasi personal atau identifikasi pelaku.